Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, apakah kita hanya berdiri, rukuk dan sujud, atau kita telah benar-benar bertemu Allah dalam sholat kita? Sholat ada sholatnya orang awam, ada sholatnya para sholihin, ada juga sholatnya para wali Allah. Maka marilah kita kaji bersama bagaimana para wali Allah memandang sholat, bagaimana mereka berjalan dari syariat menuju makrifat lewat satu ibadah, yaitu sholat. Saudaraku yang dirahmati Allah, syariat dalam sholat adalah pondasi yang wajib. Sholat dalam syariat adalah tiang agama. Ia terdiri dari rukun, syarat, bacaan, dan gerakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah menegakkan agama. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Sholat secara syariat menuntut suci dari hadas dan najis, menghadap ke arah kiblat, menutup aurat, tertib antara rukun, dan melafalkan bacaan-bacaan dengan benar. Seperti yang kita ketahui bersama, tidak ada thariqah tanpa syariat, tidak ada makrifat tanpa pondasi syariat. Inilah pijakan awal para wali Allah. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, jalan kami ini terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa tidak membaca Al-Quran dan hadis, maka ia tidak boleh berbicara dalam thariqah ini. Maka para wali Allah bukanlah orang yang meninggalkan syariat. Justru mereka adalah orang yang paling kuat memegang syariat, lalu menembus lapisan terdalamnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, thariqah dalam sholat adalah jalan lahir menuju batin. Thariqah adalah jalan rohani menuju Allah dengan disiplin dan mujahadah. Di dalam sholat, thariqah adalah kesadaran terhadap setiap gerakan. Sholat tidak lagi mekanik, ia menjadi perjalanan spiritual yang hidup. Rukuk bukan sekedar menunduk, tetapi adalah penyembahan hati yang tunduk kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud bukan lagi sekedar gerak badan, tapi adalah penghancuran ego, peleburan kehinaan di hadapan Allah yang Maha Suci. Dikatakan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, sholat adalah mi'raj bagi orang beriman. Barang siapa dalam sholatnya tidak mampu melupakan dunia, maka ia tidak sedang sholat, ia hanya sedang meniru bentuknya sholat. Dalam jalan ini, seseorang mulai merasakan perjalanan rohani. Ia menangis bukan karena sedih, tetapi karena sadar sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang soleh dahulu bila berwudu, wajah mereka pucat. Bila berdiri untuk sholat, tubuh mereka menggigil. Apabila mereka takbir, air mata mereka mengalir karena mereka tahu saat sholat ini sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hakikat, seseorang tidak lagi melihat gerakan, tetapi melihat siapa yang ia sembah. Tidak sekedar mengucap Allahu Akbar, tetapi menyaksikan kebesaran Allah di dalam hatinya. Maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, boleh jadi tubuhmu berdiri di hadapan Allah, tetapi hatimu tenggelam dalam makhluk. Namun wali Allah berbeda. Di dalam sholatnya, mereka hadir seluruhnya. Tubuhnya ada di bumi, roh mereka ada di langit. Para wali Allah tidak sekedar sujud, tetapi diserap oleh rasa tunduk yang dalam. Ia merasa seakan-akan melihat Allah, dan bila tak mampu, ia yakin bahwa Allah sedang melihatnya. Inilah yang disebut ihsan. Sebagaimana dalam hadis Jibril, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak sanggup melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka sholat hakikat adalah sholat yang diterangi cahaya rohani dan cahaya nurani. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada tingkat selanjutnya adalah makrifat di dalam sholat. Makrifat adalah pengetahuan langsung, zauq atau rasa penyaksian batin terhadap Allah. Sholat seorang arif billah bukan lagi sekedar ibadah, tetapi sholat adalah pertemuan. Ia bukan lagi berbicara kepada Allah,
tetapi berbicara dengan Allah. Diriwayatkan di dalam hadis qudsi, aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Bila ia berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'rifat menjadikan sholat sebagai wadah penyaksian atau musyahadah, bukan sekedar bacaan. Maka para wali Allah berkata, sujud bagi kami adalah fana, tidak ada lagi aku, yang ada hanya Dia. Inilah puncak sholat para kekasih Allah. Mereka tidak mencari surga, tidak takut neraka, yang mereka cari hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah mi'raj bagi orang yang beriman. Bagi orang biasa, sholat adalah kewajiban. Bagi orang soleh, sholat adalah ketenangan. Namun bagi para wali Allah, sholat adalah mi'raj. Mereka naik dari dunia ke langit rohani. Setiap takbir adalah lepas dari dunia. Setiap ruku adalah tunduk jiwa. Setiap sujud adalah kematian ego. Dan salam adalah kembali ke dunia dengan hati yang penuh dengan cahaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwa sholat adalah tali penghubung antara hamba dan Allah. Bila engkau melaksanakan sholat dengan hati yang hadir, maka engkau telah menarik tali itu ke langit. Bila engkau lalai, engkau hanya menarik bayangannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita dirikan sholat dengan penuh penghayatan, setidaknya ada 6 kebaikan yang kita dapatkan. Yang pertama adalah kita tidak tergesa-gesa di dalam sholat. Yang kedua, air mata kita mudah berderai. Yang ketiga, hati kita merasa lebih senang menunggu waktu sholat. Yang keempat, sholat menjadi tempat ketenangan kita. Yang kelima, setelah sholat hati kita menjadi lapang, jiwa kita menjadi lebih ringan. Dan yang keenam adalah kita menjadi lebih sadar kepada Allah sepanjang hari. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita ingin berbicara kepada Allah, maka sholatlah. Jika kita ingin Allah berbicara kepada kita, maka bacalah Al-Quran. Tetapi jika kita ingin berada bersama Allah, maka berusahalah hadirkan hati di dalam sholat. Semoga kita diberi Allah sholat yang hidup, sholat yang berisi, bukan sholat yang kosong. Sholat yang membawa kita kepada Allah, bukan hanya menggugurkan kewajiban. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bishawab.